Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi-materi kami tentang inflasi dan deflasi. Saya Nyimas Aulia, NPM 2010-3160 2010-92. Saya Sofia Diva, NPM 2010-3160 2010-82. Saya Syahratin Fidela Aisyah, NPM 2010-3160 2013-01. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan meningkatnya harga secara signifikan yang disebabkan karena banyak faktor. Namun, jika kenaikan harga hanya terjadi di satu atau dua produk, maka tidak dapat disebut inflasi. Karena inflasi dapat dikatakan jika ada sebuah peningkatan harga produk dan mempengaruhi produk itu sendiri. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh terkait dengan kebutuhan sehari-hari, seperti adanya kenaikan harga yang terus-menerus melonjak terjadi akibat konsumsi masyarakat yang terus-menerus meningkat. Yang kedua adalah deflasi. Deflasi merupakan keadaan dalam periode waktu tertentu yang menunjukkan penurunan harga barang atau jasa secara umum, berimbas pada sektor-sektor lain seperti upah pekerja. Deflasi ini terjadi karena salah satunya karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi 1. Inflasi merayap. Sesuai dengan namanya, maka dapat dikatakan jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga yang cenderung lambat dan kurang dari 10% setahun. 2. Inflasi sedang. Memiliki lajunya berkisar antara 10-30% per tahun dan ditandai kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Keberadaannya lebih tinggi dari inflasi tahap awal. 3. Inflasi berat. Pada tahap ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, mencakup laju mulai dari 30-100% setahun dan tergolong berat. 4. Inflasi sangat berat. Pada tahap ini, sebuah negara akan merasakan inflasi dari lebih 100 tahun. Lanjut yang ini. Nah, inflasi sangat berat. Inflasi sangat 4. Inflasi sangat berat. Pada tahap ini, sebuah negara merasakan inflasi lebih dari 100% setahun dan sangat dihindari oleh berbagai pihak. Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi tahun 1998. Jenis deflasi. 1. Deflasi strategis. Pada tahap ini, deflasi strategis terjadi karena adanya kebijakan pengontrolan akibat gejala konsumsi yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga pasar. 2. Deflasi sirkulasi. Umumnya terjadi karena adanya transisi dari yang sukses lalu menjadi menurun. Ini terjadi akibat daya produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan harga pasar turun dan mengakibatkan resesi ekonomi. Hal ini juga mengakibatkan karena barang yang berlebihan. Yang ketiga adalah penyebab inflasi. Inflasi yang pertama ada quantity theory of inflation, yaitu jumlah uang yang beredar selalu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Pasalnya perlu diingat, jika jumlah barang yang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga ada inflasi campuran, yaitu kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa, namun penyediaannya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Jenis ini akan sulit diatasi dan dikendalikan saat terjadi kesenjangan yang tinggi di antara keduanya. Yang keempat ada structural theory inflation, penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Dalam kasus ini, produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk, hingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan penyediaan barang atau jasa yang ada. Saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan penyebab dari deflasi. Penyebab deflasi
1. Menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat berada di posisi bentar ya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab dari deflasi. Penyebab deflasi: 1. Menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat berada di posisi pertama yang menjadi alasan mengapa terjadinya deflasi. Dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. 2. Meningkatnya jumlah barang di pasar merupakan salah satu kesalahan produsen yang melakukan produksi tanpa perhitungan yang tepat. Tak mengherankan jika harga barang menurun karena permintaan lebih sedikit dibandingkan banyaknya barang. 3. Turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi, sehingga produsen disarankan untuk memiliki perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Yang terakhir, saya akan membahas cara mengatasi inflasi dan deflasi. Untuk mengatasi kenaikan harga secara umum, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Kebijakan moneter. Segala bentuk kebijakan di bidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, serta menetapkan persediaan uang kas pada bank. Selain itu, perlu juga diterapkan kebijakan diskonto dan kebijakan operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan fiskal. Langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal sebagai berikut: melakukan penghematan pengeluaran pemerintah yang akan nantinya menurunkan harga hingga menaikkan tarif pajak guna mengurangi tingkat konsumsi. Upaya mengatasi deflasi. Fenomena deflasi tidak bisa dianggap sepele karena dapat menghambat perekonomian, namun dapat diatasi dengan beberapa cara berikut. 1. Mengurangi suku bunga. Dengan suku bunga yang ada, orang-orang nantinya akan lebih memilih menyimpannya sendiri. Dengan sirkulasi uang yang besar di masyarakat, ia akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli. 2. Menerapkan kebijakan non-moneter. Untuk memperkecil laju deflasi, produsen harus diberikan batasan saat memproduksi barang atau jasa, sehingga nantinya pengurangan jumlah barang akan menyebabkan kenaikan harga. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.